Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul azim al akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul fil mahsyar. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menaungi hidup di dunia ini. Mari kita gunakan seluruh kenikmatan dari Allah ini untuk mengoptimalkan diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengaji sehingga kita mampu menjadikan diri kita ini untuk senantiasa menjalankan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita mampu menjauhi diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat yang senantiasa menyertai perjuangan beliau, dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya sampai yaumul akhir nanti. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Idul Fitri adalah momen yang syarat dengan makna. Ia bukan sekedar hari raya, bukan pula sekedar perayaan setelah sebulan menahan lapar dan dahaga. Idul Fitri adalah panggilan jiwa, panggilan untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada hati yang bersih, kembali kepada kehidupan yang lebih jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang telah kita lalui sejatinya adalah merupakan madrasah kehidupan. Di dalamnya kita dilatih untuk menahan diri, menundukkan hawa nafsu, menguatkan kesabaran, dan menghadirkan keikhlasan. Tidak sedikit air mata yang jatuh dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tidak sedikit pula harapan yang kita langitkan di setiap sujud panjang kita. Semua itu tidaklah sia-sia. Ramadan datang membawa dua janji besar, yakni menjadikan kita hamba yang muttaqin dan memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah seluas-luasnya ampunan.
Sejarah menyebutkan bahwa Idul Fitri dirayakan umat Islam pertama kali selepas Perang Badar, yang itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran tersebut umat Islam berhasil meraih kemenangan, dan itu dengan jumlah pasukan yang tidak terlalu banyak, sekitar 319 pasukan. Pasukan Muslim harus berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy sejumlah kurang lebih 1.000 orang. Pada tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bisa memenangkan peperangan karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dan para sahabat merayakan dua kemenangan sekaligus, yakni keberhasilan mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar itu dan kemenangan dalam menundukkan hawa nafsu selama Syamur Ramadan. Menurut riwayat, Rasulullah dan para sahabat menunaikan sholat Id pertama dalam kondisi masih belum pulih 100% dari peperangan itu. Artinya banyak jamaahnya atau sahabatnya yang masih dalam kondisi luka-luka dan seterusnya akibat perang itu. Kemudian bagaimana dengan kondisi kita yang hidup dalam kondisi berdamai, kondisi tenang selama Ramadan kemarin? Apa yang seharusnya kita lakukan pasca kita meraih momen kemenangan ini? Kemudian apa yang bisa kita perbuat? Apakah kita cukup bangga diri dengan capaian spiritual yang sudah kita capai, atau merayakannya dengan penuh sukacita? Idul Fitri bukan seperti turnamen olahraga di mana kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual, dan kita juga punya kepedulian sosial. Oleh karena itu, gemblengan selama 1 bulan ini mari kita jadikan sebuah modal yang berharga untuk menatap 11 bulan yang akan datang. Secara spiritual, selama Ramadan, umat Muslim telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasa, ibadah sunnah yang mengiringinya seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, beritikaf di masjid, dan sebagainya amal-amal yang sudah kita lakukan. Mari semua capaian itu kita pertahankan untuk kita pakai modal pada bulan-bulan berikutnya. Sudah seharusnya jika melalui bulan suci ini kita bisa melakukannya secara maksimal dan melaksanakan beragam amal di dalamnya, kita juga harus mampu merasakan sentuhan dan capaian spiritual itu dengan memanfaatkan predikat kita, yaitu menjadi hamba yang muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang bagus ini pasti Allah akan memberikan perintah berikutnya. Apa itu perintahnya? Yaitu kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana yang telah ditetapkan atau yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Dan tugas yang mulia ini pasti Allah akan memberikan reward yang paling baik, yaitu kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan semangat kepada kita dalam menjalankan ibadah Syamur Ramadan dan ibadah yang lain.
Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didasari iman dan mengharap ridha Allah, maka pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah apa yang telah kita lakukan selama Ramadan? Apa yang bisa kita perbuat setelah Ramadan? Karena sejatinya yang pergi hanyalah waktunya, yaitu bulan Ramadan sudah kita lewati. Tapi nilai-nilai hasil dari didikan Ramadan ini menjadi sebuah bekal yang berharga untuk kita. Yang berakhir hanya hari-harinya, bukan semangatnya. Semangat Ramadan harus tetap kita miliki, terutama untuk bisa mendatangi sholat-sholat fardu, sholat-sholat yang itu menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk berjamaah di masjid. Kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas misalnya qiyamul lail dan tilawatil Quran. Ini adalah sebuah prestasi yang harus kita pertahankan 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itu, semangat ini harus kita miliki sehingga Allah memberikan ukuran yang jelas kepada kita tentang siapa yang beruntung dan siapa yang mengalami kerugian. Al-Quran surat 91 As-Sam ayat 9 dan 10 mengisyaratkan kepada kita, qad aflaka man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengkotorinya. Oleh karena itu, kesucian hati kita, kesucian jiwa kita ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dilepas Ramadan kita sudah kembali ke seperti semula. Akhirnya kita menjadi hamba yang rugi. Ayat ini memberikan semangat kepada kita bahwa keberuntungan itu tidak diukur dari seberapa meriahnya kita merayakan Idul Fitri, tetapi dari seberapa mampu kita menjaga hati yang telah dibersihkan selama Ramadan. Betapa banyak orang yang bersungguh-sungguh di awal Ramadan, tetapi kembali lalai setelahnya. Betapa banyak hati yang sempat bercahaya di bulan Ramadan, lambat laun redup kembali karena tidak mampu menjaga kesuciannya. Oleh karena itu, menjaga itu jauh lebih berat daripada memulai. Jamaah rahimakumullah, Idul Fitri seharusnya menjadi titik balik. Ia adalah awal bukan akhir. Ia adalah janji baru antara seorang hamba dengan Khalik-Nya. Janji untuk tetap taat kepada Allah, janji untuk tetap berbuat jujur, janji untuk tetap berada di jalan yang lurus. Allah mengingatkan dalam Quran surat 15 Al-Hijr ayat 99. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu batas umur kita atau ajal. Artinya ibadah itu tidak boleh berhenti di Ramadan saja. Ketaatan tidak mengenal musim. Kedekatan kepada Allah bukan hanya milik satu bulan Ramadan saja, tetapi harus menjadi nafas sepanjang kehidupan kita. Lebih jauh lagi, Ramadan juga mengajarkan bahwa setiap kita adalah bagian dari dakwah. Kita tidak boleh membatasi dakwah hanya pada mimbar-mimbar masjid, karena sesungguhnya kehidupan ini adalah panggung dakwah yang luas. Di rumah itu juga menjadi bagian dari dakwah kita, yakni menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa merusak akidah anak-anak kita, bisa merusak
akidah keluarga kita, maka kita punya tugas yang mulia, yaitu menjaga agar seluruh keluarga kita terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat 66 Tahrim ayat 6. Bahwa kita diminta sebagai orang beriman untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kemudian dakwah juga bisa dilakukan di tempat kerja masing-masing. Kita adalah harus menjadi teladan dalam kejujuran dan amanah. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kedudukan amanah, mari kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya agar kita mampu memberikan teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian dakwah ini juga bisa dilakukan di tengah masyarakat. Kita adalah wajah Islam yang akan menghadirkan ketenangan dan kepedulian. Oleh karena itu, keberadaan kita di tengah masyarakat menjadi sebuah panutan agar masyarakat itu bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik tanpa harus mengganggu aktivitas orang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah seperti kita ini, kita wajib punya kesempatan apapun menyampaikan kebenaran. Artinya kita harus berusaha balighu anni walau ayah. Artinya kita harus mau memberikan yang terbaik yang kita ketahui, meskipun itu hanya satu ayat. Maka sampaikan. Dari satu ayat ini tentunya kita harus mampu mencari dulu informasi yang terbaik, sehingga orang yang kita beri itu bisa memahami apa yang menjadi tujuan kita. Jamaah rahimakumullah, lalu apa kita ini sudah merasa sudah puas selama ibadah Ramadan ini? Kita tentunya akan berusaha memiliki sikap atau sifat yang paling baik, yaitu prinsip khauf dan roja. Khauf adalah kekhawatiran, ketakutan apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita juga yakin bahwa ibadah itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sifat roja adalah harapan, sikap optimisme bahwa Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti akan menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, Ramadan memang sudah berlalu. Kita pun harus menerapkan dua sikap ini, yaitu khauf dan roja, agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jalan yang terbaik. Orang yang ibadahnya didasari dengan sikap khauf akan terlalu atau selalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya, sehingga dia tidak punya khawatir. Sementara orang yang bersifat roja punya harapan, pasti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita asal kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Janji Allah ini pasti, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik ini untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu,
doa yang kita panjatkan ini yakinlah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Mungkin kita harus mengevaluasi. Allah pasti akan mengabulkan doa kita dan pilihannya adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa kita dikte. Kita harus yakin yang terbaiklah yang diberikan Allah kepada kita. Dengan diberi sehat, maka kita bersyukur karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat perayaan Idul Fitri ini tidak berada di sekitar kita. Ada kemungkinan dia sakit, bahkan ada kemungkinan mungkin dia sudah tidak kembali di hadapan kita. Artinya sudah dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Maka nilai hidup ini, Allah memberikan usia ini, kita harus bersyukur. Allah memberikan kesempatan kita untuk perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk bisa membawa cahaya Ramadan ini dalam setiap kehidupan kita yang akan datang. Kita harus mampu menghasilkan atau melahirkan kesadaran baru bahwa iman bukan hanya untuk dirasakan, tapi juga harus diperjuangkan. Kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus disebarluaskan untuk masyarakat sekitar kita. Akhirnya, mari kita jaga cahaya Ramadan ini. Jangan biarkan ia padam oleh kelalaian yang kita perbuat. Jangan biarkan hati yang telah lembut kembali mengeras. Jangan biarkan langkah yang telah berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan sejati bukan pada apa yang kita kenakan hari ini, tetapi pada apa yang mampu kita pertahankan setelah hari ini. Bukan pada gema takbir yang kita lantunkan, tetapi pada keistiqomahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga kesucian jiwa, meraih ketakwaan, mendapatkan ampunan, dan tetap istiqomah menebar kebaikan dalam ruang kehidupan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.